dia mampu, yang dia bisa, seperti itu. Nah, di dalam kehidupan kita, coba bayangkan kalau yang jadi Pak Ogahnya itu kita sendiri bagaimana? Atau mungkin orang tua kita, kakak atau adik kita, saudara kita yang jadi Pak Ogahnya seperti itu. Mereka berusaha untuk mengumpulkan uang dari 500 atau 1000 atau 2000 tergantung yang ngasihnya. Dan dia mengharapkan dari uang yang dia kumpulkan itu untuk bisa menghidupinya. Memang sih ada beberapa orang yang ketika dia melakukan itu dia mendapat uang bukan untuk menghidupi kehidupannya dengan benar. Tetapi untuk dia mabuk-mabukan, untuk dia membakar uang itu dengan membelikan rokok. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa melihat kalau kita berpikir seperti itu terus, maka kita tidak pernah berbuat baik kepada orang-orang seperti ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada saat ini, salam transformasi. Kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra. Saat ini kita ada di channel CPS Television. Mari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi. Supaya Bapak Ibu dapat menerima notifikasi apabila ada video-video yang terbaru yang saya upload. Bapak Ibu, sering sekali di dalam kehidupan ini kita mengamati banyak orang yang perhitungan sekali. Bahkan untuk mengeluarkan uang Rp1.000 pun dia penuh perhitungan. Bukan berarti kita harus memboroskan uang. Tetapi ingat, uang Rp1.000 itu pun kita bisa membantu kesulitan orang lain, kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Tetapi sering sekali kita merasa sayang dengan banyak alasan. Misalnya ketika kita ada di putaran atau U-turn di jalan saat kita mengendarai kendaraan, ada Pak Ogah. Nah, di situ sering sekali kita tidak mau kasih mereka karena apa? Banyak alasan kita lah sebenarnya. Ya, karena mereka bikin macet, karena mereka selalu ada di situ, mereka tidak mau kerja. Mari Bapak Ibu Saudara, mereka pun bekerja. Dia hanya bisa bekerja dengan cara itu, maka kita harus menghargainya. Ya, dia cara bekerjanya seperti itu. Yang dia mampu, yang dia bisa seperti itu. Nah, di dalam kehidupan kita, coba bayangkan kalau yang jadi Pak Ogahnya itu kita sendiri bagaimana? Atau mungkin orang tua kita, kakak atau adik kita, saudara kita yang jadi Pak Ogahnya seperti itu. Mereka berusaha untuk mengumpulkan uang dari 500 atau 1000 atau 2000 tergantung yang ngasihnya. Dan dia mengharapkan dari uang yang dia kumpulkan itu untuk bisa menghidupinya. Memang sih ada beberapa orang yang ketika dia melakukan itu dia mendapat uang bukan untuk menghidupi kehidupannya dengan benar. Tetapi untuk dia mabuk-mabukan, untuk dia membakar uang itu dengan membelikan rokok. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa melihat kalau kita berpikir seperti itu terus, maka kita tidak pernah berbuat baik kepada orang-orang seperti ini. Coba kita ingat, kalau dia berusaha atau kita tidak tahu ya, mungkin dia dengan bekerja seperti itu, dia berusaha menghidupi keluarganya, istrinya, anaknya, dengan uang Rp1.000 itu yang mungkin buat kita tidak ada harganya, itu mungkin dianggap sudah kecil seperti zaman dulu itu uang Rp100 gitu ya. Sekarang kan uang Rp100 kalau Bapak Ibu temuin di jalan juga saya rasa dan saya yakin Bapak Ibu nggak pungut. Atau mungkin menemui uang logam Rp500 di jalan, saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti nggak pungut. Merasa bahwa itu kurang begitu berharga, tapi itu ada nilainya buat orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Jadi kita pun harus menghargai mereka. Nah, sebagai orang percaya, saya mengajak ayo kita menabur dengan hal-hal yang kecil ya, mungkin sepele dengan Rp1.000, tetapi Rp1.000 itu dapat membantu meringankan
sedikit atau sebagian daripada kesulitan orang lain. Ingat loh, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita juga peduli kepada sesama. Kalau kita sayang sama Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, tunjukkan kasih kita terhadap sesama. Orang-orang yang tidak mengasihi sesamanya, saya sangat yakin dia tidak mengasihi Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia pasti akan mengasihi sesamanya. Bapak, Ibu, Saudara, saya pernah ketika saya menukar uang 1000-an logam, khusus untuk mungkin Pak Oga seperti ini, atau ada orang yang minta-minta di jalan, yang mungkin sudah tua atau gimana, saya nukerin uang 1000-an ini terkadang banyak di U-turn atau di perempatan, pertigaan. Orang-orang yang mengatur jalanan yang kita kenal notabene dengan Pak Oga. Ya kalau Pak Oga zaman dulu kan cepek dong gitu kan ya. Tapi sekarang bukan cepek dong, tetapi ceceng dong. Nah, atau gopek dong gitu ya, 500 atau 1000. Nah, saya menukar uang 1000, lalu ada teman saya yang berkata, gede amat kasihnya 1000. Lalu saya berkata, coba kalau kita buang air kecil di kamar mandi umum atau di toilet umum, kita bayar berapa? Apakah kita bayar 500? Bayar 1000 aja nggak boleh? Minimum 2000 sekarang kita buang air kecil di toilet umum. Bayangkan Bapak, Ibu, Saudara, untuk buang air kecil saja di toilet umum kita harus mengeluarkan uang 2000 rupiah. Apa salahnya kalau kita ngasih mereka 1000? Karena teman saya berpikir begini, kalau 10 mobil aja udah ketahuan tuh 10.000 yang dikumpulin. Nah, saya menjawab kepada mereka begini, uang 1000 yang kita keluarkan tidak membuat kita menjadi miskin. Dan uang 1000 yang kita berikan kepada orang itu atau orang itu menerima uang 1000 rupiah, itu pun tidak membuat dia menjadi kaya. Hal yang simpel ya Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi bagaimana kita belajar di hal-hal yang sepele ini, baru 1000 rupiah, belum nanti 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Kita tidak akan pernah bisa dengan rela mengeluarkan uang mungkin 10.000 atau 20.000 kalau 1.000 rupiah pun kita kurang rela. Nah, kita belajar. Tunjukkan kita mengasihi Tuhan dengan kita mengasihi sesama. Orang lain atau setiap individu, setiap manusia punya kesulitannya masing-masing. Kita pun punya masalah dan kesulitan masing-masing. Coba kalau kita punya kesulitan, kita maunya orang lain peduli sama kita kan? Tapi sekarang ayolah, kita mungkin membantu sedikit saja meringankan orang lain dengan kita mungkin memberi dari apa yang kita punya. Mungkin kita terbatas tidak punya uang sama sekali, tetapi tabur tuai itu ada. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita untuk belajar menabur. Bagaimana mungkin Bapak Ibu dapat diberkati kalau Bapak Ibu tidak pernah mau menabur? Siapapun, setiap manusia, dia tidak pernah akan diberkati kalau dia tidak pernah mau menabur. Gereja pun, dimanapun gereja itu besar atau kecil, kalau dia tidak pernah menabur, maka Tuhan pun tidak akan memberkatinya. Ini sudah menjadi hukum dan ini pasti. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita harus menjalani hidup ini bagaimana mengasihi sesama kita. Itu menunjukkan bagaimana kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan ini. Kalau selama ini kita mungkin perhitungan seperti itu, bertobatlah. Mulai hari ini, perbaharui hidup kita dengan cara yang benar. Kasihi sesama kita dengan cara yang benar. Karena disitulah kita menunjukkan kita mengasihi Tuhan. Kalau selama ini tidak lakukan, bertobat, minta ampun, dan berubahlah mulai hari ini. Mari, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati, ayo jangan lupa berikan tanda like, boleh tinggalkan komentar di kolom komentar, bahkan jangan lupa klik subscribe bagi yang belum, lalu aktifkan atau klik gambar loncengnya, pilih semua notifikasi, supaya Bapak Ibu dapat menerima notifikasi pemberitahuan kalau ada video-video yang terbaru. Mari Bapak Ibu kita berjuang bersama, hidup kita bersama, menunjukkan bagaimana kita mengasihi sesama sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati, salam transformasi. Audio Jungle. Audio Jungle.